paham saya, jadi ketika kita hidup di Yogyakarta khususnya atau di Nusantara pada umumnya, memang sejak dasar historis beberapa abad yang lalu, agama Islam masuk di Nusantara ini dengan berbagai adaptif yang dilakukan. Adaptasi itu antara lain, sekarang misalnya kita melihat di Kudus, di Demak, tempat-tempat lain, itu dimensi agama Islam khususnya itu sudah sedemikian rupa mengadaptasi potensi budaya lokal. Nah, sehingga fakta yang sampai hari ini bisa kita lihat ketika kita melihat Menara Kudus, itu sebenarnya perpaduan antara misi Islam dengan misi budaya setempat yang dijadikan tidak hanya monumen keagamaan, tetapi juga simbol-simbol keberagamaan. Ini secara faktual kita temui. Nah, kalau di Jogja sendiri kita bisa melihat Masjid Gede misalnya. Masjid Gede dengan arsitektur yang dimilikinya itu mencerminkan bahwa sebenarnya ada konten lokal yang masuk di dalam syiar Islam di Yogyakarta khususnya. Belum lagi kalau kita melihat Masjid Patok Negoro, karena ada dimensi lain. Jadi tidak hanya sekedar tempat untuk beribadah, tetapi fungsi Masjid Patok Negoro juga fungsi untuk pertahanan. Nah, dan itu ketika bicara soal pertahanan, itu pelibatan masyarakat ada di dalam. Di DIY, apa yang difasilitasi pemerintah, apa yang dikembangkan oleh agama-agama, pengurus keagamaan, itu tentunya bagaimana membangun harmonisasi yang semakin baik. Kami tahu persis, kebetulan saya umat Katolik, di gereja kami baik dari paroki, dari kevikepan, dari keuskupan, itu juga ada jaringan-jaringan, kalau istilah kami kelompok kategorial ya. Di gereja itu namanya kelompok kategorial. Itu tentu berusaha terus-menerus membangun harmonisasi antar umat beragama. Kemudian bagaimana kalau pemeluk agama dan budaya? Ya, ini memang kalau dibenturkan tentunya tidak bisa padu. Karena yang namanya agama itu juga ada sebuah tuntunan, larangan maupun apa yang harus dilakukan. Dari budaya itu tentunya bagian dari tradisi, dan tradisi itu hidup di masyarakat yang dari dulu sampai sekarang barangkali masih ada yang melestarikan. Tapi kalau itu dikemas secara padu, yang namanya harmonisasi itu bisa, pasti bisa, karena agama itu tentunya ingin mencari kedamaian, bagaimana membentuk umatnya hidup secara berdampingan, secara damai. Kebudayaan juga tentunya melestarikan apa yang dulunya terjadi, dulunya pernah ada, bisa dilestarikan, karena itu akan membangun atau akan membentuk kelestarian yang terus menerus. Ya, menurut kami dari Dinas Kebudayaan Kundo Kabudayan, antara agama dan budaya ini menurut kami bisa diharmonisasi. Artinya kita tidak kemudian mengatakan bahwa ketika kemudian ada agama itu mesti bertentangan dengan budaya. Karena ketika kemudian kita memahami adanya agama, tentu saja karena agama itu sudah ada aturannya, ada kitab sucinya, masing-masing penganut agama ya sesuai dengan kitab sucinya masing-masing. Namun berbicara tentang budaya itu kan ada nilai-nilai, tata nilai luhur yang dimiliki oleh orang-orang tempo dulu yang tampaknya itu bisa menjadi bagian cara kita untuk menghargai orang tempo dulu juga. Dan banyak ada aktivitas-aktivitas yang dulu itu menjadi bagian penggambaran. Jadi misalnya saja ketika kemudian kami contohkan ketika agama Islam berada di Jawa, tanah Jawa khususnya, itu pun juga tidak serta-merta kemudian kita mengatakan hitam dan putih, tapi ada proses-prosesnya sebelum menuju ke titik harmonisasi. Sehingga kami merasa bahwa antara agama dan budaya ini sebenarnya bisa disinergikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang intoleransi, maka yang
kita perlu pahami betul yang pertama sebelumnya adalah apa pengertian toleransi. Nah, toleransi itu sudah pernah diputuskan oleh Menteri Agama tingkat pusat, yaitu toleransi itu antar umat beragama ya, bahwa kita itu degree in disagreement. Nah itu kita sepakat bahwa kita itu beda, sehingga jangan sampai ada untuk menjadikan menyamakan. Nah itu jadi agree in disagreement. Apa maknanya? Agree in disagreement itu satu, bahwa pemeluk agama itu meyakini bahwa agama yang dipeluknya itu adalah agama yang terbaik. Tapi tidak berarti yang tidak dipeluknya tidak baik. Ini penting ini. Jadi itu karena bagi umat beragama, kalau kita memeluk suatu agama kok kita ragu-ragu, itu tidak ada pengaruhnya terhadap akhlak, moral, dan tingkah laku. Jadi kita yakini betul bahwa agama kita peluk itu agama yang paling benar menurut pemeluknya. Tapi ingat, jangan sampai menyatakan agama yang lain itu tidak benar. Satu. Yang kedua, bahwa toleransi itu mengakui agama orang lain. Lakum dinukum waliyati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergembira sekali saya bisa menyapa segenap warga Yogyakarta. Kita memiliki sebuah potensi yang sangat luar biasa, yaitu potensi Yogyakarta yang memiliki branding sebagai kota budaya. Kami berharap harmoni antara agama budaya yang sudah melegenda ini akan bisa dirumuskan secara lebih konseptual dan juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari yang menjadi kegiatan-kegiatan yang memberikan pelajaran, memberikan cara pandang agar agama dan budaya tidak dibenturkan satu sama lain. Karena bagaimanapun juga kehidupan keagamaan yang dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari akan menjadi bentuk-bentuk terbaik dari kehidupan kita pada hari-hari yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah-tengah masyarakat kita, Yogyakarta ini yang kita kenal masyarakat yang sangat nyaman, masyarakat yang menjunjung tinggi pluralitas, dan boleh dikatakan Jogja itu merupakan masyarakat yang seluruh provinsi ada di Yogyakarta. Bagaimana kalau kita ingin membangun sebuah harmoni beragama di Jogja? Jogja ini menurut hemat saya adalah kota yang sangat indah sekali. Kota yang penuh dengan dinamika, masyarakatnya sangat-sangat menjunjung tinggi perilaku kebersamaan, unggah-ungguhnya kuat sekali. Dan saya kira kalau kita mencoba bersama-sama untuk saling memahami, saling mengerti betul masing-masing individu, kita memahami betul dengan bagaimana hubungan antar umat beragama, intern umat beragama dan sebagainya. Saya kira hal yang bagus kita ciptakan di provinsi daerah istimewa Yogyakarta ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara toleransi itu, menurut saya puncaknya adalah satu, yaitu bahwa kita sebagai pemeluk agama itu juga sebagai pemeluk agama dan yang kita yakini sebagai agama yang paling benar. Karena saya Muslim, maka saya meyakini Islam adalah agama paling benar. Tetapi pada saat sama, saya juga mengakui ada kebenaran dalam iman lain. Karena itu di Jogja khususnya masyarakatnya yang terkenal berbudaya, berbudi luhur, harusnya tidak ada pertentangan antara budaya dengan agama. Malah yang menurut saya yang paling baik adalah bagaimana budaya itu menjadi infrastruktur agama. Bagaimana budaya justru menjadi alat bagi pengembangan agama yang baik.
bahwa ada beberapa jenis ritual di kebudayaan atau kegiatan yang belum pas dengan ajaran agama, itu bisa dielaborasi, bisa didiskusikan, bisa diisi dengan cara yang lebih baik. Tidak harus mempertentangkan antara budaya dengan agama. Om Swastiastu, Om Anubhadra Karatawiyanto Wiswata. Semoga segala pikiran yang baik datang dari segala penjuru guna menuntun kita ke jalan dharma. Bapak-bapak, ibu, hadirin dan umat sedharma yang berbahagia. Dalam kehidupan beragama di daerah istimewa Yogyakarta selama 5 tahun ini, sesungguhnya bagi kami itu sudah berjalan sangat-sangat baik, harmoni. Namun di dalam harmoni itu ada sebagian kecil yang ingin memanfaatkan kerukunan, toleransi hidup kita yang damai di Yogyakarta ini. Namun dari aparat, dari pemerintah sudah mengambil tindakan yang tegas. Demikian juga di dalam kehidupan beragama di Hindu. Agama, budaya, tradisi, seni tidak bisa kita lepaskan. Karena semua itu adalah terkait, memberi kontribusi masing-masing. Sehingga agama, budaya, seni, tradisi itu berjalan secara bersamaan. Namun agama, budaya, seni itu adalah berbeda-beda. Disitulah eksistensinya agama Hindu bisa mencakup dari yang berbeda menjadi satu tujuan, yaitu Moksatem Jagatita Yaca Icidharma. Kebahagiaan akan dapat kita raih apabila semua orang berkontribusi tentang daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Adi Budayo, WD Domtian Rahayu Waras. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang terkasih, saya Aprianto mewakili Forum Persaudaraan Umat Beragama. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan bagaimana harmoni antara agama dengan kebudayaan. Kalau kita melihat bahwa realitanya agama ketika disandingkan dengan politik, maka agama itu akan menjadi keras. Karena politik yang kita pahami sekarang ini masih low politik, bukan high politik. Low politik artinya adalah politik kekuasaan, sedangkan high politik artinya adalah politik kebangsaan. Nah, agama yang dipersatukan dengan politik, maka agama akan menampilkan wujud-wujud kekerasannya. Lalu ketika agama disandingkan dengan ekonomi, maka agama akan menjadi komoditas yang bisa diperjualbelikan atas nama agama, kemudian bukan kepentingan kemanusiaan, tetapi kepentingan ekonomi yang dikedepankan. Nah, untuk itu satu-satunya aspek yang bisa mengharmonikan agama adalah kebudayaan. Karena kebudayaan itu ada 3 aspek, yaitu mantifak berupa gagasan dan ide-ide tentang kebaikan. Lalu yang kedua ada sosiofak, yaitu tentang pranata sosial, sistem nilai, di mana agama saya kira juga menjadi bagian dari sistem nilai itu. Lalu yang ketiga baru kita bicara dalam kebudayaan, itu adalah materi kebudayaan atau artefak.